nonton, subscribe dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Aris Kamus. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, program studi akuntansi. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji serta rasa syukur saya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan atau mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh mata kuliah pengampu, yaitu metodologi penelitian. Yang saya hormati Bapak Irman Mampengati selaku dosen mata kuliah pengampu metode penelitian. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai dengan tipologi data. Topologi data. Topologi data itu terbagi atas 5 bagian, yaitu 1. Data primer dan data sekunder, 2. Data internal dan data eksternal, 3. Data time series dan data cross section, 4. Data dengan variabel bebas dan variabel tidak bebas, 5. Data berskala. 1. Data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan. Contohnya seperti wawancara dan kuesioner. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan dihasilkan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain. Contoh, neraca keuangan dari perusahaan go public yang dikeluarkan oleh BI. Data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang didapat dari dalam perusahaan atau organisasi di mana riset dilakukan. Ketiga, data time series dan data cross section. Data time series atau deret waktu merupakan kumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang dapat dalam beberapa interval waktu tertentu. Misal data laporan keuangan pada tahun 2010 sampai 2015. Data cross section atau data suatu waktu merupakan sekumpulan data untuk meneliti fenomena tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Yang keempat, data dengan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel yang tergantung dengan variabel lain disebut variabel terikat atau tidak bebas. Variabel yang tidak tergantung dengan variabel lain disebut variabel bebas atau independen. Yang kelima, data berskala. Data berskala merupakan suatu prosedur pemberian angka atau simbol lain kepada sejumlah ciri suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik pada angka tersebut. Beberapa ciri-ciri skala, yaitu skala pengukuran terdiri dari 4 bagian, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal. Skala nominal adalah angka yang diberikan kepada suatu kategori tidak menggambarkan kedudukan kategori tersebut terdapat kategori lainnya, hanya sekedar kode. Contoh, jenis kelamin 1. Pria dan wanita. Yang kedua, skala ordinal menurutkan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, atau sebaliknya dengan interval yang tidak harus sama. Contoh, nilai ujian dari 5 mahasiswa lebih diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Contoh skala ordinal, yaitu nama, nilai presentasi. Contohnya, 1. Contoh namanya 1. Andika dengan jumlah nilai 98, presentasinya A. Skala ordinal dapat menjadi skala nominal jika bobot skala ordinal tidak diperhatikan, tapi tidak untuk sebaliknya. Skala interval menurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval dengan suatu objek lainnya.
Contoh, usia 20-30 tahun sama dengan 1. 2. Usia 31-40 tahun sama dengan 2. 3. Usia 41 tahun sampai 50 tahun sama dengan 3. Jika jarak interval tidak diperhatikan, skala ini bertindak sebagai skala ordinal. Yang berikutnya, skala rasio. Ukuran rasio ini memiliki nilai 0 karena adanya titik 0, maka ukuran rasio dapat diubah dalam perkalian maupun pembagian. Contohnya, umur, nilai, uang, berat badan, dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.